Sob, kamu tahu nggak? 90% anak muda yang baru lulus SMA atau kuliah ngerasa tersesat karena nggak punya skill yang bikin mereka cepat kaya. Mereka kerja sangat keras, gaji pas-pasan, terus ngeluh uang nggak pernah cukup. Tapi kalau kita tarik garis besar, di kalangan anak muda, ada juga kok yang sebelum usia 30 udah punya bisnis, investasi, atau karir cemerlang. Bedanya apa? Mereka ngerti skill apa yang bikin duit nempel di rekening. Bukan cuma hanya kerja keras, tapi kerja cerdas. Sebelumnya, Sob, selamat datang di channel Control Your Mind. Di channel ini, kamu bakal banyak belajar pengembangan diri, mindset sukses, dan cara jadi top 1%. Kalau kamu mau hidupmu beda dari teman-temanmu yang masih stuck di zona nyaman, subscribe sekarang karena banyak konten bermanfaat yang bisa kamu praktekkan sehari-hari. Dan di hari ini, saya bakal bocorin 10 skill wajib biar kamu bisa kaya sebelum umur 30. 1. Mengelola uang. Sob, kamu bisa dapat gaji 20 juta sampai 100 juta per bulan. Tapi kalau nggak bisa ngatur uang, kamu tetap bakal miskin. Menurut data Sob, 70% orang yang menang lotre akhirnya bangkrut karena nggak paham cara ngelola duit. Saya juga ingat ada kisah di tanah air kita, di sebuah desa di Jambi. Puluhan warga tiba-tiba jadi miliarder setelah menerima ganti rugi lahan perusahaan. Sayangnya, banyak yang tidak memahami cara mengelola kekayaan. Uang miliaran itu dipakai untuk beli mobil mewah, perhiasan, dan pesta mewah tanpa investasi atau bisnis. Beberapa malah kecanduan judi hingga jatuh miskin. Kisah ini jadi peringatan. Rezeki nomplok harus diimbangi dengan literasi keuangan agar tak berujung penyesalan. Kamu bisa mulai dari hal kecil dulu, Sob. Pertama, buat catatan keuangan harian pakai aplikasi kayak catatan keuangan atau Money Lover. Kedua, terapkan aturan 50/30/20. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% ditabung atau investasi. Ketiga, belajar investasi sejak dini, walau cuma 50.000 sebulan lewat reksadana. Dan terakhir, hindari lifestyle inflation. Gaji naik, jangan langsung upgrade gaya hidup. Bayangkan, Sob, kamu bisa investasi 1 juta per bulan dengan return 12% per tahun. Dalam 10 tahun kamu udah punya 230 juta. Itulah kekuatan compound interest. 2. Komunikasi dan negosiasi. Kamu boleh jadi seorang jenius dan memiliki IQ 200. Tapi kalau kamu nggak bisa ngomong, kamu bakal kalah sama orang yang biasa aja, tapi jago negosiasi. Elon Musk aja bilang, skill komunikasi itu sama pentingnya dengan skill teknis. Ini yang bisa kamu terapkan langsung. Pertama, active listening. Fokus sama lawan bicara, ajak diskusi, contoh, tanya, menurut kamu gimana? Kedua, teknik mirroring. Ulang sedikit kata-kata lawan bicara biar mereka merasa didengar. Contoh, jadi kamu lebih suka kerja remote ya? Ketiga, negosiasi win-win. Jangan minta diskon langsung, tapi tanya, apa ada ruang untuk nego? Komunikasi yang baik bukan soal suara lantang, tapi bagaimana kamu bikin orang percaya. 3. Menjual. Dunia ini isinya cuma 2 orang, Sob, orang yang jualan dan yang dibeliin. Kalau kamu nggak jago jual, kamu akan jadi konsumen seumur hidup. Dan faktanya, semua orang itu penjual, hanya saja ada yang sadar dan ada yang enggak. Mau kamu jadi pengusaha? Harus bisa jualan. Mau cepat naik jabatan, harus bisa menjual nilai kamu. Bahkan saat kamu cari pacar, kamu sedang menjual citra dirimu. Menurut buku To Sell is Human, setiap hari kita menghabiskan 40% waktu untuk aktivitas persuasi atau meyakinkan atau membujuk orang lain, entah sadar atau tidak. Jadi, kenapa nggak sekalian kita pelajari ilmunya? Cara latih skill jualan. Pertama, mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya jual barang bekas milikmu yang masih bagus di marketplace.
Kedua, pelajari teknik dasar marketing. Kenali audiens, buat value proposition, dan kuasai storytelling. Dan yang ketiga, belajar copywriting dari konten-konten di YouTube atau TikTok, biar bisa bikin tulisan promosi yang gampang dimengerti dan bikin orang tertarik. Ingat, jualan bukan soal maksa orang beli, tapi bantu orang menemukan solusi lewat produk atau dirimu. Kalau kamu bisa menjual dengan tulus, kamu sudah separuh jalan menuju kaya. 4. Digital dan teknologi. Kalau kamu nggak beradaptasi dengan teknologi, maka kamu akan dikendalikan oleh mereka yang bisa. Dunia sekarang sudah bukan era industri, tapi era digital. Kalau kamu cuma andalkan ijazah tanpa ngerti teknologi, kamu akan kalah cepat sama orang yang bahkan nggak kuliah, tapi ngerti cara pakai internet, tools, dan platform digital. Kita bisa lihat, ada anak SMK di Jawa yang bisa dapat jutaan rupiah per bulan cuma dari desain Canva dan jualan template di Etsy. Kenapa bisa? Karena dia ngerti cara kerja platform digital. Bukan karena dia jenius, tapi karena dia belajar satu skill digital, lalu dia eksplorasi peluangnya. Lalu, apa saja yang bisa kamu pelajari? Pertama, Canva, CapCut, dan Photoshop buat desain dan konten. Kedua, AI tools kayak ChatGPT, Notion AI, atau Eleven Labs untuk bantu kerja lebih cepat. Ketiga, basic coding dari website gratis kayak FreeCodeCamp atau Codecademy. Keempat, media sosial dan algoritma supaya tahu cara kerja konten dan bisa bikin akun yang tumbuh. Kamu nggak perlu jadi expert semua. Cukup pilih 1-2 skill digital yang kamu suka, lalu fokus asah itu selama 3-6 bulan. Konsisten, praktek tiap hari. Cari tutorial di YouTube, ikut kursus online gratis, atau magang di tempat yang butuh tenaga digital. Teknologi bukan musuh, tapi jadi musuh kalau kamu menolaknya. Kalau kamu bisa kuasai satu tool saja dengan baik, kamu bisa membuka pintu ke ratusan peluang. 5. Problem solving dan critical thinking. Orang biasa akan panik saat ada masalah. Orang hebat akan tenang, lalu mencari jalan keluar. Setiap orang pasti akan menghadapi masalah, di kerjaan, di bisnis, bahkan di keluarga. Tapi cuman mereka yang punya kemampuan berpikir kritis dan mencari solusi cepat yang akan bertahan dan naik level. Menurut World Economic Forum, problem solving adalah salah satu skill paling dicari di dunia kerja hingga tahun 2030. Bahkan di dunia bisnis, mereka yang bisa cari solusi lebih dihargai daripada yang cuman pintar teori. Bagaimana cara kita melatih skill ini? Biasakan tenang saat ada masalah. Jangan langsung panik atau curhat. Ambil jeda, tarik napas, lalu tanya, masalahnya apa? Solusinya apa? Gunakan metode 5 whys. Tanya kenapa 5 kali sampai kamu dapat akar masalah. Bikin kebiasaan, mikir pakai mind map atau diagram sebab akibat. Latih otak dengan game logika kayak Sudoku, catur, atau puzzle. Baca buku kayak Think Again dari Adam Grant yang ngajarin kita berpikir fleksibel dan objektif. Misalnya, kamu gagal jualan online, jangan langsung bilang pasarnya jelek. Tanyakan, kenapa orang nggak beli? Desainnya, copywritingnya, target marketnya salah. Dengan terbiasa berpikir seperti ini, kamu akan jadi problem solver, bukan orang yang cuma bisa komplain. Ingat, yang dibayar mahal bukan yang kerja paling keras, tapi yang bisa bikin solusi paling efektif. 6. Networking. Orang pintar butuh koneksi. Orang sukses pasti punya jaringan. Banyak orang berpikir kerja keras pasti membuahkan hasil. Sayangnya, di dunia nyata, relasi seringkali lebih menentukan daripada usaha sendiri. Kamu bisa kerja banting tulang, tapi kalah sama orang yang tahu orang dalam dan bisa komunikasi dengan benar. Networking bukan soal menjilat, tapi soal berani membuka diri, menjalin koneksi sehat, dan menciptakan peluang bersama. Contohnya, banyak freelancer sukses bukan karena jago banget,
tapi karena pernah bantu orang lain, aktif di komunitas, dan tahu cara bangun hubungan profesional. Langkah-langkah sederhana. Pertama, gabung komunitas sesuai minat, desain, marketing, coding, bisnis. Kedua, follow dan aktif komentar di akun mentor atau tokoh yang kamu kagumi. Ketiga, rajin DM orang yang menurutmu inspiratif, tapi dengan sopan dan jelas tujuannya. Dan yang terakhir, hadiri event, webinar, atau meetup. Jangan malu kenalan. Buku Never Eat Alone, karya Kit Ferrazzi menyebut, orang-orang sukses selalu membangun jaringan bahkan saat mereka nggak butuh apa-apa. Karena suatu saat, koneksi itu akan membuka pintu yang kamu sendiri nggak duga. Jadi mulai sekarang, belajar untuk aktif membangun relasi, bukan untuk manfaat sesaat tapi untuk tumbuh bersama. 7. Manajemen diri dan kepemimpinan. Kalau kamu nggak bisa pimpin diri sendiri, kamu nggak akan pernah dipercaya pimpin orang lain. Skill ini sering diremehkan, padahal ini pondasi utama. Banyak anak muda punya potensi luar biasa, tapi gagal karena nggak bisa kelola waktu, energi, dan emosinya sendiri. Manajemen diri artinya kamu bisa disiplin bangun pagi dan kerja sesuai prioritas. Tahu kapan harus istirahat, bukan terus kerja sampai burnout. Bisa ambil keputusan cepat tanpa ragu dan tetap bertanggung jawab. Nggak reaktif saat emosi, tapi tetap tenang dan bijak. Sementara kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi soal mampu mempengaruhi dan mengarahkan, termasuk dirimu sendiri. Mulai dari memimpin satu proyek kecil, satu tim kerja, sampai jadi panutan di komunitas. Cara sederhana melatihnya. Pertama, gunakan metode time blocking, atur jam kerja, belajar, dan istirahat tiap hari. Kedua, evaluasi dirimu tiap malam. Apa yang aku lakukan baik hari ini? Ketiga, ambil tanggung jawab di hal kecil, kayak jadi koordinator kelompok belajar. Keempat, baca buku Atomic Habits dan Leaders Eat Last untuk membentuk fondasi kebiasaan dan kepemimpinan sejati. Jangan tunggu jadi bos dulu, baru belajar pimpin. Jadilah pemimpin bagi dirimu sendiri hari ini. Karena kalau kamu belum bisa ngatur hidupmu, jangan harap dunia percaya kamu bisa mimpin apapun. 8. Learning Agility. Di dunia yang berubah cepat, yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat belajar. Dulu, kamu bisa belajar satu skill, kerja 30 tahun, lalu pensiun. Sekarang, dunia berubah setiap 6 bulan. Teknologi, bisnis, bahkan cara kerja berubah cepat. Kalau kamu lambat belajar, kamu akan tertinggal meskipun kamu lulusan terbaik sekalipun. Learning agility adalah kemampuan untuk cepat belajar hal baru, adaptasi, dan langsung praktik. Ini bukan soal IQ tinggi, tapi soal mentalitas ingin tahu dan berani coba. Contoh nyatanya, banyak content creator sukses bukan karena mereka lulusan jurusan komunikasi, tapi karena mereka belajar secara otodidak. Mereka nonton video YouTube, ikut kursus online, dan terus mencoba, gagal, lalu coba lagi. Bahkan ada yang mulai belajar edit video hanya lewat HP dan sekarang bisa keliling dunia sambil tetap bekerja secara online. Cara melatihnya? Pertama, gunakan teknik Pomodoro untuk belajar fokus. 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Kedua, terapkan prinsip just-in-time learning. Belajar sesuatu yang kamu butuh, bukan semua hal sekaligus. Ketiga, konsumsi konten berkualitas. Channel edukasi, podcast, dan buku. Keempat, gunakan Notion atau buku catatan untuk mencatat insight harian. Kelima, terapkan metode Feynman. Ajarkan ulang apa yang kamu pelajari dengan bahasa sederhana. Buku Ultra Learning karya Scott Young menjelaskan bahwa siapapun bisa belajar skill baru dalam waktu cepat, asal konsisten, fokus, dan mau repot sedikit. Ingat, yang cepat belajar akan cepat tumbuh. Dan di dunia yang makin kompetitif ini, belajar pelan sama dengan kalah cepat. 9. Branding diri.
Kalau kamu tidak membentuk citra dirimu sendiri, dunia akan membentuknya untukmu dan belum tentu sesuai harapanmu. Sekarang ini bukan cuma produk yang butuh branding. Kamu juga. Kamu adalah merek. Kamu adalah produk digital di mata dunia. Cara kamu berbicara, cara kamu posting di media sosial, bahkan cara kamu berpikir, semua membentuk persepsi orang terhadapmu. Personal branding bukan pencitraan palsu, tapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu dan membagikannya secara konsisten. Contohnya, ada freelancer desain yang rajin upload tips dan hasil karyanya di LinkedIn dan sekarang dapat klien dari luar negeri. Ada anak muda yang rutin sharing proses belajarnya di TikTok dan akhirnya direkrut perusahaan besar. Bahkan banyak pengusaha sukses hari ini bangun brand pribadinya dulu, baru jual produk. Langkah sederhana yang bisa kamu lakukan. Pertama, tentukan value dan keunikanmu. Apa yang aku bisa, apa yang ingin aku bagikan. Kedua, pilih platform, Instagram, TikTok, atau LinkedIn. Ketiga, konsisten posting konten pendek, jujur, dan edukatif. Keempat, bangun portfolio digital. Bisa pakai website gratis seperti Notion atau Card. Buku Show Your Work dari Austin Kleon menyebut, orang nggak bisa tahu kamu hebat kalau kamu sembunyi. Jadi, tunjukkan prosesmu, bangun brandmu. Biar peluang datang sendiri ke kamu, bukan kamu yang terus kejar. 10. Berpikir jangka panjang. Orang gagal karena fokus pada kepuasan instan. Orang sukses berpikir 5-10 tahun ke depan. Anak muda sering tergoda sama hal-hal cepat, viral, cuan kilat, pamer gaya, tapi yang bertahan adalah mereka yang berpikir strategis dan sabar membangun masa depan. Contohnya ada dua anak muda. Si A kerja keras, tapi tiap dapat uang langsung habis buat gadget dan nongkrong. Si B hidup sederhana, belajar investasi, bangun bisnis kecil, dan nabung. 5 tahun kemudian, si B udah punya penghasilan pasif, si A masih kejar gaji bulanan. Berpikir jangka panjang artinya, kamu ngerti tujuanmu 5-10 tahun ke depan. Kamu tahu mana yang penting, bukan cuma yang enak. Kamu berani menunda kesenangan demi hasil lebih besar nanti. Langkah awal yang bisa kamu coba. Pertama, tulis visi hidupmu. Aku ingin jadi apa 5 tahun ke depan. Kedua, bagi jadi target tahunan dan bulanan. Ketiga, bikin habit tracker untuk cek perkembangan. Keempat, evaluasi setiap 3 bulan. Kalau meleset, perbaiki strateginya. Buku The 7 Habits of Highly Effective People menekankan pentingnya memulai dengan akhir dalam pikiran. Artinya kamu nggak asal jalan, tapi tahu arah. Kesuksesan sejati itu dibangun perlahan, bukan diburu-buru. Yang penting bukan seberapa cepat kamu jalan, tapi seberapa jelas tujuanmu. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan 10 poin tadi. Pertama, mengelola uang, literasi keuangan dan investasi penting agar kekayaan tidak habis percuma. Kedua, komunikasi dan negosiasi. Kemampuan persuasi dan mendengarkan efektif lebih bernilai daripada sekadar kepintaran. Ketiga, menjual. Setiap orang perlu bisa menjual diri, ide, atau produk untuk sukses. Keempat, digital dan teknologi. Kuasai tools digital untuk membuka peluang tanpa batas. Kelima, problem solving. Kemampuan analisis dan solusi cepat lebih dihargai daripada kerja keras biasa. Keenam, networking. Relasi yang kuat seringkali lebih menentukan daripada kemampuan teknis. Ketujuh, manajemen diri dan kepemimpinan. Disiplin waktu dan pengendalian diri adalah pondasi kesuksesan. Kedelapan, belajar cepat. Adaptasi dan belajar skill baru dengan cepat adalah kunci di era perubahan. Kesembilan, branding diri. Citra personal yang konsisten menarik peluang secara organik. Kesepuluh, berpikir jangka panjang. Visi strategis dan menunda kesenangan instan membangun kekayaan berkelanjutan.
Intinya, sukses sebelum 30 tahun membutuhkan kombinasi skill finansial, teknis, sosial, dan mindset visioner, bukan hanya kerja keras. Nah Sob, kalau kamu udah nonton sampai di sini, artinya kamu termasuk orang yang serius pengen hidupnya berubah. Dan itu kabar baik. Tapi ingat, perubahan besar nggak datang dari nonton video aja. Perubahan datang dari komitmen kecil yang konsisten. Dan salah satu langkah kecil paling powerful yang bisa kamu ambil sekarang adalah tekan tombol subscribe. Karena di channel ini, setiap minggunya, kamu akan dapat panduan, strategi, dan mindset yang bisa kamu terapkan langsung buat ningkatin skill dan bikin hidupmu lebih naik kelas. Jangan tunggu kaya dulu baru belajar. Belajarlah dulu, baru kekayaan yang nyusul. Karena kalau kamu nggak upgrade diri, dunia ini nggak akan pernah ngegas buat kamu. So, klik subscribe sekarang, nyalain loncengnya, dan mari bareng-bareng kita tumbuh jadi pribadi yang lebih tangguh, lebih cerdas, dan jadi bagian dari 1% yang nggak cuma mimpi sukses, tapi benar-benar ngejar dan dapetinnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.